Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Samuel Mesye dalam renungan pada hari raya Pentakosta. Selamat merayakan Pentakosta, semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini merupakan puncak atau gereja merayakan puncak dari masa Paskah, yaitu hari raya Pentakosta, saat dimana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan seluruh gereja. Bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, kutipan untuk renungan ini membawa kita kepada janji Yesus. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita akan segala ajarannya. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur, Parakletos, yang berarti penolong, pembela, penghibur. Dalam bahasa Yunani, Parakletos menunjuk pada pribadi yang berdiri di samping kita untuk menuntun, membela, dan menguatkan. Dia bukan sekedar guru dari luar, tetapi pengajar dari dalam hati. Santo Agustinus mengatakan, tanpa Roh Kudus, kita bisa mendengar sabda tetapi tidak mengerti. Roh Kudus membuka hati kita dan menyalakan kasih yang memampukan kita untuk memahami kehendak Allah. Dengan kata lain, Roh Kudus bukan hanya pengingat, tetapi juga pengubah hati. Ia membuat sabda Allah tidak tinggal sebagai kata-kata mati, tetapi hidup dan menyala di hati kita. Paus Benediktus ke-16 menegaskan, Roh Kudus adalah ingatan Allah dalam hati gereja. Dialah yang memungkinkan kita mengenang dan memahami ajaran Kristus dari zaman ke zaman. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita hidup dalam terang Roh Kudus ini? Pertama, bukalah hati setiap hari kepada Roh Kudus dalam doa. Banyak orang menjalani hidup Kristen hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi tidak dengan hati yang dibakar oleh api Roh. Kita perlu berseru dalam doa harian, datanglah Roh Kudus, terangilah akalku, gerakkanlah kehendakku, dan kobarkanlah kasih dalam hatiku. Kedua, izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita secara konkret. Misalnya, saat menghadapi keputusan sulit, Roh Kudus dapat membimbing hati kita melalui ketenangan, damai di batin, dan kepekaan rohani. Jangan abaikan bisikan lembut Roh dalam hati nurani kita. Ketiga, belajarlah terus dari sabda Tuhan, sebab Roh Kudus bekerja melalui firman. Ketika kita merenungkan kitab suci, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan ajaran Yesus dan memberi pengertian yang baru sesuai kebutuhan hidup kita. Santo Yohanes Paulus II pernah berkata, tanpa Roh Kudus, kehidupan Kristiani menjadi formalitas kosong. Dengan Roh Kudus, setiap detik menjadi kesempatan untuk mengalami kasih dan kuasa Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Hari Raya Pentakosta bukanlah akhir dari Paskah, melainkan permulaan misi gereja. Sama seperti para rasul diutus setelah menerima Roh Kudus, kita pun diutus untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran di tengah dunia yang haus akan pengharapan. Hari ini mari kita buat komitmen pribadi. Setiap pagi, sebelum beraktivitas, doakan satu doa pendek kepada Roh Kudus. Mohon bimbingan dan kekuatan. Biarlah Roh Kudus menjadi pengingat kasih Kristus dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan kita.
sebagaimana dikatakan Santo Serafim dari Salford. Tujuan hidup Kristen adalah memperoleh Roh Kudus. Jika Roh Kudus tinggal dalam dirimu, maka ribuan jiwa di sekelilingmu akan diselamatkan. Saudara-saudara terkasih, mari kita memohon bersama. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Amin. Berkatalah kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.